Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 kelas L akan mempresentasikan analisis budaya organisasi dengan metode OCAI dengan studi kasus Kopi Nako Rumah Sangrai. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama kelompok kami yaitu Pashur Hasana Bima, Akbara Piduana, Dania Ribdah, Jasmine Dinihari Syahlan, Mazira Nur Harija, dan saya sendiri Panji Maulana Firda. Perkenalkan, saya Faskur Hazana Bima dengan NPM 0211118475. Di sini saya akan membacakan slide tentang mind mapping. Yang pertama adalah persepsi karyawan terhadap budaya organisasi pada Kopi Nako Rumah Sangrai. Lalu terdapat indikator budaya organisasi yang meliputi karakter dominan, kepemimpinan organisasi, manajemen personil, perangkat organisasi, strategi yang ditekankan, dan kriteria keberhasilan. Lalu ada juga 4 jenis budaya organisasi. Yang pertama adalah the clan culture, yang kedua adalah the adhocracy culture, yang ketiga adalah the market culture, dan yang keempat adalah the hierarchy culture. Lalu di sini juga kita dapat melihat ada keadaan saat ini dan keadaan yang diharapkan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan, dan saya akan membacakan tentang yang pertama adalah objek dan lokasi penelitian. Objek dari penelitian ini adalah karyawan Kopi Nako yang meliputi barista, kopi, administrasi, waiters, cleaning service, coffee roaster, dan manajer. Lokasi Kopi Nako Rumah Sangrai sendiri berada di Jalan Bina Marga 2, Baranang Siang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Lalu ada populasi. Populasi adalah seluruh karyawan Kopi Nako yang terdiri dari 5 barista, 3 coffee roaster, 5 koki, 1 administrasi, 5 waiters, 5 cleaning service, dan 1 manajer. Dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 15 responden. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sumber data dari karyawan Kopi Nako yang berperan sebagai responden. Lalu ada analisis data. Analisis deskriptif yang menggambarkan hasil dari data yang telah terkumpul menggunakan instrumen OCAI atau Organizational Culture Assessment Instrument. OCAI merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi budaya pada suatu organisasi. Perkenalkan, nama saya Jasmine Dinihari Syahlan, NPM 02119388. Di sini saya akan menjelaskan analisis menggunakan metode OCAI. OCAI singkatan dari Organizational Culture Assessment Instrument. OCAI merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi budaya pada suatu organisasi, di mana langkah analisisnya adalah dengan membagi indikator menjadi 4 poin, yaitu A, B, C, dan D. Responden diminta untuk memberikan skor pada tiap poin berdasarkan kondisi budaya yang dirasakan saat ini dan yang diharapkan. Skor tertinggi diberikan pada alternatif yang paling sesuai dengan kondisi berdasarkan persepsi responden. Skor akan diinterpretasikan ke dalam sebuah chart dengan tipe radar sehingga dapat terlihat dengan jelas kecenderungan budaya yang terjadi saat ini dan budaya yang diharapkan. Budaya yang terjadi saat ini akan terlihat melalui garis berwarna biru, sementara budaya yang diharapkan ditandai oleh garis berwarna merah muda. Selanjutnya, perbandingan profil budaya organisasi dimensi karakter dominan pada saat ini dan yang diharapkan karyawan Kopi Nako. Dapat diketahui bahwa skor pada clan culture saat ini mendapatkan skor tertinggi yaitu 32. Lalu, pada harapannya, karyawan Kopi Nako mengharapkan budaya clan tetap menjadi karakteristik dominan yang juga dapat dilihat pada gambar di mana clan culture juga mendapatkan skor tertinggi yaitu 30 yang ditunjukkan dengan garis berwarna merah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa karyawan Kopi Nako merasakan sekaligus menginginkan Kopi Nako sebagai tempat pribadi seperti rumah dan keluarga besar dengan karakter orang-orang yang saling berbagi satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbara Piduana, NPM 02118476. Perbandingan profil budaya organisasi
kepemimpinan organisasi pada saat ini yang diharapkan oleh karyawan Kopinako. Berdasarkan gambar ini dapat diketahui bahwa skor klan kultur pada budaya saat ini memperoleh skor tertinggi yaitu 26 pada kondisi saat ini, dengan kondisi yang diharapkan sebesar 31 skor, yang menunjukkan bahwa saat ini karyawan Kopinako merasakan budaya klan yang sangat kuat pada dimensi kepemimpinan organisasi. Lalu pada harapannya karyawan Kopinako mengharapkan budaya klan tetap menjadi karakteristik kepemimpinan organisasi dengan perolehan skor tertinggi pada klan kultur, yaitu 3-in-1. Hal ini juga mengartikan bahwa karyawan Kopinako merasakan sekaligus menginginkan kepemimpinan yang bersifat sebagai mentor fasilitator yang selalu memberikan bimbingan, karena budaya yang diharapkan sudah sesuai, maka Kopinako perlu mempertahankan budaya organisasi pada dimensi kepemimpinan organisasi saat ini. Perbandingan profil budaya organisasi dimensi manajemen personil pada saat ini dan yang diharapkan karyawan Kopinako. Ada keterangannya. Klan kultur kondisi saat ini skor 27, kondisi yang diharapkan skor 29. Berdasarkan gambar dapat diketahui bahwa skor pada klan kultur saat ini menunjukkan skor tertinggi yaitu 27, dari yang diharapkan 29. Yang 27 ditunjukkan dengan garis berwarna biru, menunjukkan saat ini karyawan Kopinako merasakan budaya klan yang sangat kuat pada dimensi manajemen personil. Kemudian harapannya karyawan Kopinako mengharapkan budaya klan tetap menjadi karakter manajemen personil, di mana klan kultur mendapatkan skor tertinggi yaitu yang diharapkan 29. Hal ini mengartikan bahwa karyawan Kopinako merasakan sekaligus menginginkan karakteristik manajemen personil yang bercirikan dengan tim berdasarkan pada kesempatan, konsensus, dan partisipatif. Karena budaya yang dirasakan sudah sesuai, maka Kopinako perlu mempertahankan budaya organisasi pada dimensi 4. Perbandingan profil budaya organisasi, dimensi perekat organisasi pada saat ini dan yang diharapkan karyawan Kopinako. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa skor pada klan kultur saat ini mendapatkan skor tertinggi yaitu 33, menunjukkan bahwa saat ini karyawan Kopinako merasakan budaya klan yang sangat kuat pada dimensi perekat organisasi. Pada harapannya juga karyawan Kopinako mengharapkan budaya organisasi tetap menjaga perekat, di mana klan kultur juga mendapatkan skor tertinggi yaitu 35. Hal ini juga mengartikan bahwa karyawan Kopinako merasakan sekaligus menginginkan Kopinako sebagai tempat atau organisasi yang dilandaskan kepercayaan dan komitmen yang dipegang teguh. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa pada dimensi perekat organisasi di Kopinako yang saat ini terjadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh karyawan, yang artinya pada pihak manajemen Kopinako perlu mempertahankan dan memanfaatkan kondisi yang sudah sesuai dengan harapannya. 5. Perbandingan profil budaya organisasi, dimensi strategi yang ditekankan pada saat ini dan yang diharapkan karyawan Kopinako. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa skor pada hierarki kultur saat ini mendapatkan skor tertinggi yaitu 35, yang menunjukkan bahwa saat ini karyawan Kopinako merasakan budaya hierarki yang sangat kuat pada dimensi strategi yang ditekankan. Berbeda dengan dimensi yang lain yang rata-ratanya dominasi dengan oleh clan culture. Lalu pada harapannya juga karyawan Kopinako mengharapkan budaya hierarki tetap menjadi karakteristik strategi yang ditekankan di Kopinako, di mana hierarki kultur juga mendapatkan skor tertinggi yaitu 28. Hal ini juga mengartikan bahwa karyawan Kopinako merasakan sekaligus menginginkan penekanan strategi yang berfokus pada ketahanan dan stabilitas pada produk yang ditawarkan. Selain itu, dalam penerapan strategi karyawannya dituntut untuk menggunakan bahan baku yang juga bertujuan untuk menghemat pengeluaran perusahaan, di mana hal itu juga mendukung kelancaran operasional yang dikontrol oleh koordinator tim, seperti head barista, head kitchen, and manager. Hal ini juga menunjukkan bahwa dimensi strategi yang ditekankan Kopinako sangat terjadi dan sesuai dengan apa yang diharapkan
oleh karyawan, yang artinya pihak manajemen Kopinako perlu mempertahankan dan memanfaatkan kondisi yang sudah diharapkannya. Perkenalkan, nama saya Dania Rifda, NPM 0211190042. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan profil budaya organisasi, dimensi kriteria keberhasilan pada saat ini dan yang diharapkan karyawan Kopinako. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa skor pada hierarki culture di budaya yang saat ini dirasakan mendapatkan skor tertinggi, yaitu 31, yang menunjukkan bahwa saat ini karyawan Kopinako merasakan budaya hierarki yang sangat kuat pada dimensi kriteria keberhasilan. Sedangkan yang diinginkan karyawan adalah budaya klan yang menjadi kriteria keberhasilan di Kopinako. Hal ini dapat dilihat bahwa pada budaya yang diharapkan, budaya klan mendapatkan skor tertinggi sebesar 30. Dan hal ini mengartikan bahwa karyawan Kopinako saat ini merasakan Kopinako menekankan keberhasilan pada karyawan berdasarkan efisiensi, produk, dan jasa yang dapat diandalkan dengan pelayanan yang baik dan melakukan proses produksi serta operasional dengan biaya atau ongkos yang rendah. Sedangkan untuk harapannya, karyawan Kopinako menginginkan kriteria keberhasilan yang mendefinisikan sukses atas dasar pengembangan SDM, kerja tim, komitmen karyawan, dan kepedulian perusahaan pada karyawan. Dengan demikian, Kopinako perlu segera menyesuaikan apa yang saat ini dirasakan oleh karyawan dengan apa yang diinginkan oleh karyawan agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rekapitulasi hasil skor indikator budaya organisasi dari Kopinako Rumah Sangrai. Seperti yang terlihat pada tabel, terdapat indikator, nilai kondisi saat ini, dan kondisi yang diharapkan. Di mana indikator yang pertama merupakan karakter dominan, memiliki nilai kondisi saat ini yaitu 32 klan dan kondisi yang diharapkan 30 klan. Lalu indikator kepemimpinan organisasi, kondisi saat ini memiliki nilai 26 klan dan kondisi yang diharapkan 31 klan. Lalu indikator manajemen personil, kondisi saat ini memperoleh 27 klan dan kondisi yang diharapkan 29 klan. Lalu indikator yang keempat, perekat organisasi memiliki nilai kondisi saat ini 33 klan dan kondisi yang diharapkan 35 klan. Lalu yang kelima, indikator strategi yang ditekankan, kondisi saat ini memiliki nilai 35 klan dan kondisi yang diharapkan 28 klan. Dan yang terakhir yaitu indikator kriteria keberhasilan, kondisi saat ini memiliki nilai 31 klan dan kondisi yang diharapkan 30 klan. Perbandingan profil budaya organisasi pada saat ini dan yang diharapkan karyawan Kopinako Rumah Sangrai. Berdasarkan gambar di samping, dapat diketahui bahwa hasil ini menunjukkan budaya yang dirasakan karyawan Kopinako sudah selaras dengan budaya yang diinginkan, yaitu budaya clan culture, di mana skor pada budaya saat ini dan budaya yang diharapkan sama-sama mendapatkan nilai tertinggi. Hal ini juga mendefinisikan bahwa saat ini karyawan Kopinako merasakan sekaligus menginginkan kebersamaan dan kekeluargaan dalam bekerja dengan karakter pemimpin yang bercirikan sebagai mentor atau ayah seperti di dalam keluarga, yang selalu berusaha untuk mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi antar anggota, serta menghargai kerjasama, partisipasi, dan konsensus. Dengan budaya clan culture yang mayoritas sudah dirasakan sekaligus diinginkan oleh karyawan Kopinako, ini juga yang memungkinkan membuat Kopinako mampu bertahan dari segi sumber daya manusia hingga saat ini. Dengan umur kurang lebih 2 tahun dan terus berkembang di tengah gempuran pesaing yang terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru dan munculnya coffee shop baru yang juga terus memberikan tawaran dan konsep yang baru dan menarik. Seperti yang kita ketahui, budaya clan culture memiliki tipe pemimpin yaitu sebagai fasilitator, mentor, dan pembangun tim. Penggerak nilai yang dimiliki oleh budaya clan culture yaitu komitmen, komunikasi, dan pengembangan. Teori efektivitas dari budaya clan culture yaitu
pengembangan manusia, dan partisipasi yang menghasilkan efektivitas, serta strategi kualitas dari budaya clan culture yaitu pemberdayaan, pembangunan tim, keterlibatan karyawan, pengembangan sumber daya manusia, serta komunikasi yang terbuka. Perkenalkan, nama saya Panji Maulana Firdaus dengan NPM 9392. Kesimpulan dan saran. Saat ini karyawan Kopinako Rumah Sangrai Cabang Bogor merasakan budaya klan yang sangat kuat sekaligus mengharapkan budaya klan tetap menjadi budaya organisasi di Kopinako Rumah Sangrai Cabang Bogor. Selain itu, Kopinako perlu mempertahankan beberapa aspek atau dimensi dalam budaya organisasi yang ada di Kopinako yang sudah sesuai antara yang dirasakan saat ini dan yang diharapkan meliputi karakter dominan, kepemimpinan organisasi, manajemen personil, perekat organisasi, dan strategi yang ditekankan termasuk budaya organisasinya sendiri yang juga sudah sesuai antara yang dirasakan saat ini dan yang diharapkan di masa yang akan datang. Kopinako perlu untuk melakukan penyesuaian pada dimensi kriteria keberhasilan ini. Ada dua opsi. Yang pertama adalah jika manajemen kopi tetap menginginkan budaya hierarki sebagai kriteria keberhasilan di Kopinako, maka Kopinako perlu untuk memberikan pemahaman kepada karyawan agar karyawan mengerti dan memahami apa yang diinginkan oleh perusahaan agar tidak terjadi salah paham. Serta karyawan juga akan mengetahui alasan dibalik keputusan tersebut. Lalu, yang kedua, jika pihak manajemen Kopinako merasa perlu mengikuti kriteria keberhasilan berdasarkan persepsi karyawan, hal ini dapat dimulai dengan mengembangkan SDM, meningkatkan kerja tim selama operasional dan non-operasional, membangun komitmen antar karyawan, dan lebih peduli terhadap karyawan terkait pencapaian yang sudah diraih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.